ngurangin obat. Tidak pakai obat, justru baik buat hati. Kapan kita minum obat? Kalau memang ada demam bisa minum 1 tablet paracetamol. Tapi kalau tiap hari minum obat yang sama untuk jangka waktu 2 minggu, 1 bulan, efeknya ke hati. Jadi sebetulnya minum obat hati-hati. Ya, kalau bisa tanpa obat, hidup sehat bisa tanpa obat, namun penyakit tidak datang. Akhirnya tanpa obat, hati menjadi lebih sehat. Itu bapak-bapak tua pensiunan gitu yang mereka satu orang tuh bisa pegang 3-4 macam obat. Satu obat itu bisa 3-4, 3 kali sehari. Itu satu hari mereka bisa makan minimal 9 atau 10 jenis obat. Capek juga, Bu. Pegel juga lama-lama makan. Dan dari zaman dulu sampai sekarang orang sudah tahu yang namanya obat itu racun. Saya bukan anti obat, bukan. Tapi sering kalinya kita berlebihan dalam urusan itu. Jadi obat-obatan, kalau boleh saya katakan, tidak ada sesuatu yang aman 100% gitu kan. Makanya saya katakan hati-hati dalam pakai obat. Kenapa? Saya bukan manusia buatan pabrik. Betul? Siapa yang ciptakan kita? Allah. Spare partnya di mana? Di tanah. Kalau gitu kan. di apotik tuh lambangnya ular gelas tuh apa, simbol apa itu? Ular ini simbol apa dulu? Ular ini adalah simbol iblis. Simbol iblis. Yang pernah kita dengar, kita tahu di kitab di Taman Firdaus. Apa fungsi dia? Menggoda siapa? Hawa. Dia menggoda dengan memutar balik perkataan Allah kan. Dan akhirnya dia tertipu. Jadi banyak kita tertipu. Kita pikir ini obat. Sebenarnya racun. Tetapi racunnya tidak sekaligus mematikan kita. Tetapi dia bertahap sejak kita kecil. Supaya apa? Supaya tubuh kita bisa menjadi objek yang menghasilkan industri yang disebut dengan industri kesehatan. Jadi tubuh kita dimonetize dengan proses buat dulu masalah, dengan memasukkan kimia-kimia sintetis yang tidak fitrah. Padahal kalau kita percaya, kita tahu mekanisme tubuh kita itu punya kemampuan regenerasi, bahkan sel kita mempunyai kemampuan memperbaiki diri, maka sebenarnya kita cukup dengan mengkonsumsi hal-hal yang alami yang Tuhan sudah sediakan dari alam, seperti pada zaman para nabi dulu. Tapi kalau Bapak sakit tetap ke dokter, Pak? Dulu ya. Kapan terakhir kali Bapak ke dokter? 7 tahun yang lalu. Itu pun karena apa? Itu pun karena saya belum paham betul. Tetapi setelah saya paham bahwa yang menyembuhkan bukan mereka dan bukan obat-obat itu, tetapi tubuh saya sendiri, di mana sel saya masih bisa tahan. Datang di depan meja saya nangis-nangis. Dok, saya sudah pasrah. Sebentar lagi kaki saya mau diamputasi. Tapi terakhir saya minta tolong sama dokter. Apakah ada cara supaya kaki saya sembuh tanpa harus diamputasi? Ya. Padahal sudah berobat dan sakit diabetesnya sudah 10 tahun. Dan ibu ini rutin minum obat. Saya tidak pernah minum obat selama 10 tahun. Tetapi kenapa, dok? 1 tahun, 2 tahun terakhir ini tubuh saya semakin melemah. Gula darah saya tidak turun-turun, padahal sudah minum obat, sudah sesuai ikuti anjuran dokter. Bahkan banyak organ dalam tubuh saya ini rusak. Kita harus mengingatkan lagi, ketika minum obat, tidak minum obat. Sekali lagi nggak ada yang namanya dokter suruh minum obat terus nanti sembuh diabetesnya, tidak. Kalimatnya adalah mengontrol diabetesnya sampai mati. Dikontrol, tidak sembuh sampai selesai. Selesainya bukan selesai sembuh. Selesainya adalah komplikasi, kematian, amputasi, dan seterusnya. Jadi tidak bicara obat. Minum obat apapun, dan obat selalu disertai dengan efek samping. Kalau tadi disinggung ginjal, jangankan karena obat, karena diabetesnya sendiri, progresnya akan terjadi gagal ginjal. Pasti itu. Cuci darah akan terjadi pada pasien darah. Itu semua. Tidak ada diskusi, tidak ada debat lagi. Perjalanan itu akan terjadi. Jadi saya akan keras sekali di sini. Obat tolong dipikirkan lagi. Conventional treatment tolong dipertimbangkan lagi. Karena tidak menyelesaikan. 1 jenis obat dinaikkan dosisnya, 2 jenis obat dinaikkan dosisnya, 3 jenis obat dinaikkan dosisnya. Masukkan suntikan insulin, sama juga. Ya,
penyakit diabetes terus berjalan. Progresivitas yang bukan membaik tapi memburuk. Komplikasinya akan terus berjalan karena akar permasalahannya tidak diselesaikan.